Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 5. Bagaimana tidurmu? Apa menyenangkan? Apa kau sudah melakukan lebih? Hei, jawablah aku. Arthur menggeram marah dengan Zack yang selalu bertanya padanya sedari tadi, setelah kejadian terciduk dari kamar. Arthur buru-buru pergi ke ruang kerjanya. Bahkan karena terlalu malu pada orang tua dan juga adiknya, Arthur tidak sempat menyambut ataupun memberi hormat. Bisakah kau diam? Ujar Arthur dengan menatap tajam ke arah Zack yang mondar-mandir di hadapannya. Zack berhenti dan duduk di kursi sebelah Arthur. Bagaimana aku bisa diam, sedangkan kau belum menjawab pertanyaanku? Ujar Zack. Arthur memijit pelipisnya. Rasanya aku ingin membunuhmu. Ujar Arthur jengah. Zack melotot tidak suka. Hei, enak saja kau mau membunuhku. Kau tidak ingat jasaku yang membantumu agar bisa tidur bersama dengan Yang Mulia Ratu. Ujar Zack dengan tatapan menggoda di akhir. Arthur mendelik tajam ke arah Zack. Jika bukan sahabat dan juga rimanya, hukum gantung Zack sekarang juga. Kau tidak membantuku. Itu kemampuanku sendiri. Kau tidak menghargai perjuanganku. Ujar Zack yang sekarang sudah bersedekap dada dan pura-pura merajuk. Arthur bergidik dan menggeplak kepala Zack. Kau terlalu berlebihan. Ujar Arthur yang kemudian berdiri. Sudahlah. Aku mau berlatih pedang sebelum jamuan makan. Lanjut Arthur yang kemudian berlalu pergi. Dan tentunya Zack berdecak dengan sikap Arthur. Kemudian mengikuti pria itu. Memang, sikap Arthur dan Zack jika sedang berdua tidak bersikap formal. Lagi pula, Arthur marah dengan sikap Zack yang kadang menyebalkan dengan kekanak-kanakan. Karena ia sudah terbiasa, sedari kecil mereka sudah bersama. Bahkan sampai sekarang, Zack adalah anak dari Panglima Zeroth dan sekarang ia menggantikan posisi ayahnya. Anda pasti sangat bahagia, Ratu. Ujar Emily yang sedang menata rambut coklat Bella. Bella mendongak agar bisa menatap Emily. Bahagia? Tanya Bella kembali. Emily mengangguk dan tersenyum. Iya, Ratu. Anda pasti sangat bahagia karena bisa tidur bersama raja, sesuai harapanmu. Ujar Emily membuat Bella melotot dan bergidik. Aku bahagia dan mengharapkannya. Bella tercengok dan menunjuk dirinya sendiri. Sekali lagi, Emily mengangguk seraya memasang mahkota berhias permata di atas kepala Bella. Bella tertawa. Terkesan dipaksakan. Bahagia dari mana? Yang ada, aku ingin membunuh raja sialan itu karena berani memelukku. Gumam Bella. Maksud Ratu? Tanya Emily karena sempat mendengar ucapan Bella. Bella menggeleng, kemudian menatap penampilannya di cermin. Sudahlah, tidak perlu dibahas. Ujar Bella yang sekarang sudah berdiri. Aku ingin pergi ke taman sebelum jamuan makan. Ujar Bella. Emily mengangguk patuh. Baik, Yang Mulia. Ujar Emily. Bella dan Emily menuju pintu. Dan saat Emily sudah membuka pintu, ternyata sudah ada Jacob dan para dayang yang lain di depan. Salam, Yang Mulia Ratu. Ujar mereka seraya membungkuk hormat. Bella tersenyum dan mengangguk pelan. Kemudian meneruskan langkahnya diikuti Emily
Jacob dan para dayang yang lain di belakangnya. Saat menuju taman, Bella bertemu dengan Putri Evelyn yang baru keluar dari kamarnya, diikuti para dayangnya. "Salam, Ratu," ujar Evelyn membungkuk hormat dan tersenyum, diikuti para dayangnya. Bella tersenyum dan mengangguk, kemudian mengulurkan tangannya di hadapan Evelyn dan memegang bahu Evelyn. Karena kejadian tadi pagi, aku tidak bisa menyambutmu. Maafkan aku ya," ujar Bella. Evelyn sedikit tertegun. Ini pertama kalinya ia melihat Ratu Arabella setulus ini. Ternyata benar, kakak iparnya ini telah berubah. Dan Evelyn sangat bahagia. Sudah dari lama, ia ingin dekat dengan ratu kerajaan ini. "Ah, tidak apa, Ratu," ujar Evelyn tidak enak. Bella tersenyum. "Mau ikut denganku? Aku ingin lebih dekat denganmu," ajak Bella. Evelyn mengangguk, tersenyum bahagia. "Dengan senang hati, Ratu," ujar Evelyn. "Baiklah, ayo." Bella menggandeng tangan Evelyn dan keduanya berjalan beriringan menuju taman. "Bolehkah kau memanggilku dengan sebutan kakak saja? Tidak perlu terlalu formal," ujar Bella. Evelyn mengangkat kedua alisnya. Ia sedikit terkejut dengan permintaan itu. Jujur, dulu ia memanggil Ratu dengan sebutan kakak, tapi Ratu Arabella tidak menyukainya dan menyuruhnya untuk bersikap formal padanya, dimanapun berada. "Apakah boleh?" tanya Evelyn. Bella menatap Evelyn. "Tentu, sekarang aku tidak suka berbicara terlalu formal," ujar Bella. "Baiklah, Kak," ujar Evelyn yang sekarang bahagia. Doanya terkabul karena ia ingin bisa lebih dekat dengan istri kakaknya ini. Bella tersenyum. Tidak terasa mereka telah tiba di taman. Bella dan Evelyn langsung menuju hamparan bunga di hadapannya. "Aku senang bisa ke tempat ini bersamamu, Kak," ujar Evelyn yang sedang menghirup aroma bunga mawar berwarna pink yang habis dipetiknya. "Aku pun ikut senang," balas Bella. Kedua wanita itu mulai mengobrol sembari mencuci mata dengan pemandangan indah di hadapan mereka. Sekali-kali Bella bertanya, bagaimana pengalaman sekolah tata krama yang Evelyn jalani. Dan Evelyn akan menjawabnya dengan antusias. "Aku senang melihat mereka," ujar Emily pada Jacob yang ada di sebelahnya. Jacob menunduk untuk bisa melihat Emily. "Aku pun sangat senang. Serasa kerajaan ini kembali berwarna," ujar Jacob. Emily mengangguk setuju. "Kak, bolehkah aku bertanya?" tanya Evelyn yang sekarang tengah berjalan bersisian ke arah bangku taman bersama Bella. "Tentu," balas Bella yang sudah duduk di bangku taman itu diikuti Evelyn. "Apa kau bahagia karena Kak Arthur mulai mendekatimu?" tanya Evelyn hati-hati. Pertanyaan itu lagi. Bella sudah bosan. Ingin rasanya ia mengatakan jika dia bukan Ratu Arabella yang dulu sangat bucin terhadap raja. Ia adalah dia di masa depan yang terlempar untuk memperbaiki namanya. Dan yang paling penting adalah orang yang membenci pria bernama Arthur itu. "Entahlah, aku tidak tahu," balas Bella seutuhnya. Evelyn hanya mengangguk dan tidak bertanya lagi. "Bagaimana denganmu?" Giliran Bella bertanya pada Evelyn. "Mengapa denganku? Apa kau sudah mempunyai kekasih? Dan sudah berapa umurmu sekarang?" tanya Bella. "Umurku sudah 16 tahun dan aku belum mempunyai kekasih," ujar Evelyn. "Kau belum mempunyai kekasih?"
Tanya Bella sedikit terkejut. Evelyn sangat cantik, wajahnya yang kecil, senyumnya yang sangat manis, dan terdapat lusung pipi. Serta iris berwarna biru terang, seperti iris mata ibundanya, Kimberly. Sebenarnya aku menyukai pangeran dari kerajaan Zayaland, cicit Evelyn. Benarkah? Apa dia mengetahui bahwa kau menyukainya? Tanya Bella. Evelyn menggeleng. Kurasa tidak. Kakak adalah orang pertama yang mengetahui ini selain diriku, ujar Evelyn. Bella tersenyum dan mengusap surai panjang berwarna coklat keemasan milik Evelyn. Semoga kau berjodoh dengannya, ujar Bella yang kemudian berdiri seraya mengajak Evelyn. Jamuan makan akan segera dimulai. Lebih baik kita menuju ke sana sekarang. Tidak baik jika mereka menunggu, ujar Bella yang diangguki Evelyn. Kemudian kedua perempuan itu menuju ke ruang makan, diikuti para dayang di belakangnya. Saat memasuki ruang makan, Bella berpapasan dengan Arthur yang akan masuk juga ke ruang makan. Bella menatap penuh dendam pada Arthur, sedangkan Arthur menatap datar pada Bella. Seperti perkataan Arthur tadi pagi, mereka harus melupakan semua kejadian yang telah terjadi dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Pertanyaannya, apakah bisa? Kimberly yang melihat menantunya langsung berdiri dan menuntun Bella untuk duduk di sebelahnya. Bella mengangguk dan tersenyum, serta memberi salam pada Cisender yang duduk di kepala meja. Sedangkan Arthur duduk di hadapan Bella dan Evelyn duduk di sebelah Arthur. Sedari tadi Arthur terus menatap datar ke arah Bella. Bella yang merasa ditatap, mendongak dan melototi Arthur agar berhenti menatapnya. Namun bukannya berhenti, Arthur terus menatap Bella, membuat Bella mendengus dan membuang pandangannya. Sedari tadi, interaksi raja dan ratu itu tidak luput dari semua pasang mata yang ada di ruangan itu. Kimberly menatap suaminya dan tersenyum kecil. Dirinya sangat senang sekarang melihat perubahan menantunya. Jamuan makan malam pun dimulai. Semua para pelayan melakukan pekerjaan mereka dengan mensajikan makanan di atas meja. Bukan hanya Arthur dan keluarganya yang ada di meja makan itu, tapi ada Zack dan juga beberapa menteri kerajaan yang ikut bersama untuk merayakan kembalinya putri Evelyn dari sekolah tata keramanya, dan juga yang mulia Cisender beserta istrinya dari berlibur. Mereka menikmati hidangan dengan nikmat tanpa ada yang berbicara, karena itu sudah adab dari kerajaan. Setelah selesai makan, beberapa menteri dan Raja Arthur mulai berbicara mengenai kerajaan, sedangkan Bella hanya diam karena tidak mengerti apa yang sedang mereka katakan. Kimberly sedari tadi menangkap basah putranya yang sering curi pandang pada Bella. Ingin sekali ia tertawa dan mengatakan, kasihan mendapat karma karena sering mengabaikan menantunya. Kimberly berdeham pelan, membuat semua pasang mata mengarah padanya. Aku lihat hubungan raja dan ratu kita sudah mulai membaik, ujar Kimberly, kemudian melirik ke arah suaminya. Cisender yang menganggukkan kepalanya seolah menyuruh Kimberly melanjutkan ucapannya. Dan alangkah baiknya untuk kalian berdua. Kimberly menatap Arthur dan Bella secara bergantian. Bella jadi was-was melihat tatapan mertuanya yang mengarah padanya. Ia merasakan firasat buruk. Segeralah membuat momongan untuk penerus kerajaan Estemoral. Nah kan, benar, itu firasat buruk. Bahkan Bella sampai tersedak ludahnya sendiri. Sedangkan Arthur masih tetap dengan wajah datarnya. Walaupun sekarang ia sangat senang, namun tidak ia tunjukkan. Hanya ia sendiri yang tahu jika sekarang dirinya sangat senang.
Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.